yang ditandatangani Undang-Undang Karantina Wilayah yang diberlakukan darurat sipil. Ada apa dengan darurat sipil? Ada apa dengan karantina wilayah? Demikian banyak berseliweran di sosmed dan di WA grup komentar tersebut. Sekarang saya yang malah tanya balik, kenapa apa-apa digiring ke politik sih? Kalian yang tidak setuju dengan pemerintah sama saja. Kalian yang pendukung pemerintah juga sama. Saat COVID pandemik masih aja berpolitik. Kita semua paham bahwa yang di pusat pun memang manuvernya politik dan media mainstream pun pendekatannya politik. Tapi kita rakyat punya pilihan untuk tidak berpolitik. Kita harus berada di atas politik, yaitu bicara kemanusiaan. Lupakan tarik ulur pemerintah pusat dan daerah bersih tegang unjuk ketaatan. Lupakan mereka yang cari panggung di kancah politik. Kita rakyat harus tetap yang menang. Ketika seorang wartawan senior yang biasa meminta saya sebagai narasumber bertanya, apakah darurat sipil akan membuat pembatasan sosial efektif? Apakah darurat sipil adalah satu-satunya cara menegakkan disiplin di masyarakat dalam kaitan pencegahan penyebaran corona? Artinya, kalau rakyat patuh, darurat sipil tidak perlu diterapkan. Istilah darurat sipil terkesan jadi momok. Apakah sedemikian menakutkan darurat sipil itu? Kekhawatiran sejumlah kalangan, pemerintah akan menggunakan cara represif saat menerapkan darurat sipil. Benarkah demikian? Apakah banyak hak masyarakat yang akan dihapus dengan darurat sipil? Maka jawaban saya adalah darurat sipil, karantina wilayah, darurat militer atau lockdown itu adalah 3 step mengatasi pandemi. Mohon jangan digiring bahwa ini adalah represif politik bertujuan oleh kekuasaan akan membatasi demokrasi dan lain sebagainya. Darurat sipil itu masih longgar. Belum ada pembatasan terhadap keluar masuk barang. Hanya orang yang dibatasi. Tidak ada penjagaan khusus. Hanya pembatasan orang di luar rumah. Tidak ada kewajiban pemerintah menanggung kebutuhan hidup rakyat. Kalau karantina, semua sudah dibatasi dengan ketat. Ada polis lain, kebutuhan dasar rakyat di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah, pusat dan daerah. Wajar diputuskan undang-undang karantina wilayah, dijalankannya darurat sipil dulu. Stay at home itu sudah darurat sipil. Sekali lagi, jangan dibahas tindakan pembatasan pandemi COVID ini dengan politik. Jelas ya, saya ini NKRI garis lucu. Mana yang benar, ya saya bilang benar. Dan saya tidak pernah nyalahin. Walaupun berbeda, saya pasti kasih tahu di mana bedanya. Dan begini sisi bedanya. Itu bagian dari solusi. Namanya juga si Sontoloyo. Ngomong nyablak, ilmu gatuk-gatuk. Wong bodoh ngaku pinter. Kalau ada yang beda dalam muscle knowledge, saya bicara. Kalau sampai ngomong anco-anco, ya memang saya Jawa Timuran lah ngono dul, bukan nyinyir tok. Dan setelah memberitakan bedanya di mana, maka dengan muscle knowledge deso ini kita berusaha memberikan solusi cara kita. Nggak ngarep apa-apa. Lah kita bukan politikus, bukan simpatisan partai. Saya ini masih nyangkul di sawah, masih punya hutang bank buat dagang, masih harus nanggung biaya gajian karyawan, masih bingung urus THR. Lah opo ngurusi politik? Sekarang kita diskusi bisnis wae. Yopo, kalau pandemik ini sampai akhir Mei, Anda tahankah? Secara pribadi yuk kita hitung. Berapa 1 bulan kebutuhan sahabat dengan keluarga kalau Anda kepala keluarga? Katakanlah 8 juta per bulan sampai akhir Mei lebaran. Perlu kira-kira total 3 kali pengeluaran Anda. Punya 24 juta nggak di rekening? Kalau punya, alhamdulillah. Kalau Anda pengusaha UKM, tahan nggak sampai akhir Mei? Perlu uang 3 bulan gaji karyawan Anda. Apa penjualan di bulan Maret bagus? April, Mei bisa jualan untuk cover 3 bulan gaji ke depan nggak? Kalau tidak, tabungan Anda kuat nggak buat 3 bulan gaji bayar karyawan ke depan? Wahai para karyawan, syukurilah kalau bos Anda masih bisa membayar Anda 3 bulan gaji ke depan karena mereka pasti keluar dari kantong terdalam mereka. Kalau ternyata pandemi ini berlanjut sampai akhir Agustus baru selesai, ini skenario buruk. Apa Anda bisa hidup dari tabungan tadi 24 juta lagi, alias ada nggak 48 juta di tabungan Anda untuk hidup 6 bulan ke depan tanpa income tambahan? Atau pengusaha UKM yang hanya gigi 1 jalannya saat ini yang sangat lambat, bisa bayar overhead 6 bulan ke depan nggak? Kita bicara dengan pengusaha UKM sekarang. Ada baiknya kita mengubah bisnis model selama dalam survival mode ini. Bagaimana merubahnya? Apa yang harus diubah? Kalau cara lama tidak jalan, maka ubah dengan cara baru. Caranya sebentar, sektalah gratisan naik minta cepet-cepet, sabar dikit. Pemerintah aja yang nggak ubah modelnya, diem-diem baik.